mungkin banyak menyita waktu kita, tapi insya Allah nilai share untuk nuansa kolektif dan positif itu akan kita menaikkan secara sama-sama. Aturan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya jualan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Insya Allah akan memberikan faedah yang positif. Dan lupa pula kita kirimkan salam dan taslim ke junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad SAW yang merupakan suatu petunjuk positif yang selalu diberikan kepada kita. Dari beliau kita belajar banyak bahwa nilai kolektif, nilai berjamaah, dan senantiasa menjadi insan pembelajar itu tiada hentinya. Pada hari ini, insya Allah ada kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, termasuk yang moderator, akan diadakan destinasi aksi nyata dan positif. Ini selaras dengan rapor sekolah kita. Jadi hasil pembicaraan selaras dengan rapor sekolah kita bahwa salah satu penguatan yang ada di rapor sekolah kita adalah bagaimana tingkat penganalisa yang tajam, nalar kritis yang tajam, serta kemampuan untuk mengolah suatu hal yang bernuansa positif. Selain itu, hasil diskusi kemarin dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa insya Allah nanti ini akan menjadi rujukan kita untuk menjadikan visi misi sekolah yang lebih baik ke depan. Insya Allah akan lebih baik ke depan. Tapi untuk lebih memberikan arah pencerahan kepada kita, waktu dan kesempatan insya Allah akan dibawakan akan dibuka oleh Wakasek Humas, dan untuk lebih efektif dan efisiensi waktu saya silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana terselamatkan untuk menolak sehingga kita bisa berkumpul tempat ini guna melaksanakan kegiatan komitmen dengan tema budaya positif di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya mari kita menyampaikan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah, dan Nabi sebagai suri teladan yang baik. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek Isma dan kita lain, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Pendananya dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati pula. Mengingat pentingnya kegiatan ini, marilah kita ikuti dengan sungguh-sungguh, karena mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu, atau dalam ini kita sharing, mungkin sharing pemateri yang mungkin sering kita ikuti dalam webinar atau workshop online di budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau saya berkali-kali sudah 2-3 kali kita saling itu ada di grup platform guru positif yang saya ikuti. Mohon maaf kalau sekolah tidak hadir hari ini karena ada urusan halangannya. Olehnya itu kami para pembantunya Wakasek dipercayakan untuk membuka kegiatan ini. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan ini, artinya tadi disampaikan oleh Ketua Kumbel, ini adalah demi untuk
menaikkan atau meningkatkan rapor nilai rapor pendidikan kita, pendidikan sekolah kita. Yang mana hari ini saya lihat masih di bawah, masih sedang di bawah. Mudah-mudahan dengan kegiatan dilaksanakan ini bisa meningkat lagi ke depan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, demi efektifnya waktu, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita di undangan dimulai jam 8.00. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah melihat masing-masing di kaitnya. Jadi namun Bapak Ibu sekalian yang hadir ini hanya mungkin belum sampai sebulan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, hukum. Karena itu mudah-mudahan ke depan pelaksanaan kembali berikutnya bisa lebih hebat lagi. Namun diperlukan undangan itu ya, jangan dipandang ya, jangan pernah selama ya. Demi untuk kebaikan kita bersama. Namun karena ini bersertifikat, jadi kita akan diberikan sertifikat masing-masing untuk mengisi PMM kita ke depan. Saya kira cukup sekian. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Jadi kegiatan ini disponsori oleh komunitas belajar kita, yaitu Emposik. Jadi Emposik itu adalah komunitas di mana sebuah komunitas praktisi yang fungsinya adalah sebagai wadah di mana kita punya masalah bersama yang nantinya akan kita selesaikan bersama. Adapun tema kegiatan kita hari ini adalah budaya positif. Jadi yang pertama untuk saya bawakan adalah paradigma perubahan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan yang kita akan sama-sama jawab. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah hukuman itu bisa membuat anak menjadi disiplin? Tidak ya. Oke, terus yang kedua, apakah memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Iya. Tidak. Iya, tidak. Ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak. Ada yang menjawab setuju, ada tidak. Setuju. Abu-abu ya. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Ya. Oke, yang sering dijawab hadiah. Ayo. Oke, next. Lanjut Bu. Lanjut Ibu. Lanjut. Lanjut Ibu. Oke, di budaya positif ini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima motivasi perilaku manusia, berikutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan sekretariat institusi. Jadi di akhir sebentar kita punya kegiatan untuk membuat keyakinan kelas dan bagaimana menyelesaikan permasalahan
Terus siapa yang mau berperan sebagai si D? Saya. Silakan Pak. Oke, langkah selanjutnya Ibu Kurni akan menulis sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya di dalam satu kertas itu. Pokoknya yang paling berharga. Yang kasih dia paham. Nah, sekarang setelah dilemas, kemudian kita genggam yang kuat. Sekarang tugasnya Pak Fahar adalah silakan bujuk, ancam kalau perlu Kurni atau Bayu atau Sobok atau beri hadiah supaya dia bisa membuka genggamannya dan memperlihatkan apa yang dia tulis tadi. Silakan Pak. Apa tujuan tak mau tahu ini apa yang saya genggam? Saya bisa Oh, boleh. Saya akan kasih kalau tujuannya untuk berbagi supaya dia juga bisa tahu bahwa ini yang paling berharga dalam hidup. ya. Bebas bujukan apakah? Oke, terima kasih Bu. Pak. Oke, dari kegiatan Kurni sama Pak Hasan tadi, apa yang pelajaran yang Bapak Ibu bisa pahami? Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dapat kami simpulkan terkait apa yang telah dilakukan oleh Ibu Kurni dan Pak Kahar, bahwasanya ilmu yang didapatkan manakala diberikan kepada orang lain selama itu hal positif, maka akan mendapat kebaikan. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dengan apa yang disimulasikan dan Kurni dengan Pak Kahar tadi? Saya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tampilan tadi Pak Kahar dengan Ibu Kurni yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa kita harus berbagi atau sharing sama orang lain karena cerita ini adalah tidak sia-sia. Di dalamnya ada hikmah yang tersembunyi, memberi itu lebih baik daripada menerima. Atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekira demikian. Terima kasih Pak. Tapi saya mau bertanya melempar ke Bapak Ibu kembali. Misalnya tadi dia Kurni kekeh menggenggam itu apa yang dia punya, hal-hal berharganya. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat Bu Kurni misalnya sudah dirayu, sudah ditawari mau dibayar dengan voucher misalnya jalan-jalan ke Bali atau bagaimana, tapi dia tetap tidak mau membuka genggamannya. Nah, disinilah yang namanya teori kontrol ya, bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke, lanjut Bu. Di sini saya mau berbagi, tapi bisa jadi Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkannya melalui platform Merdeka tentang budaya positif ini, bahwa Ki Hajar Dewantara itu meminta kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Saya mungkin dengan Bapak Ibu yang kita senior, kita
kita merasakan betul bagaimana perubahan yang terjadi pada anak didik kita. Bagaimana generasi saat ini begitu rumit untuk kita kendalikan. Nah, di sini juga awalnya saya sebagai guru yang dulunya suka gregetan terlihat pelanggaran-pelanggaran anak yang kadang tidak diberi hukuman karena saya kan mungkin produk lama, akhirnya selalu terbiasa dengan menghukum. Nah, ternyata generasi saat ini kita juga harus punya pembaharuan untuk menghadapinya. Nah, paradigma baru dari pembelajaran itu bagaimana melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, saya rasa kita semua tahu profil belajar Pancasila apa saja. Ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu, mengingatkan kembali apa sih profil belajar Pancasila? Apa saja? Gotong royong. Profil belajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa, yang kedua mandiri, berkebinekaan, global, gotong royong, berjalan kritis, kreatif. Kreatif. Terima kasih Bu Eli atas apa jawabannya. Selanjutnya, oke, lanjut. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru yang bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid, kita tidak bisa egois bahwa apa yang kita mau itu harus dan itu hukumnya wajib itu diikuti oleh murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ada beberapa mungkin yang kita lakukan selama ini yang bukan salah, tapi mungkin perlu dimodifikasi untuk menghadapi generasi saat ini. Nah, kita lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sebenarnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita menginginkan anak-anak itu sama pandangannya dengan kita. Nah, itu kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami dulu bagaimana pandangan anak itu terhadap masalah yang tengah dia hadapi. Kita tidak bisa langsung menjawab atau langsung memberitahu penawaran mereka bahwa ini loh yang terbaik. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu mencoba kita ubah menjadi bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Saya masih ingat ada kalimat yang begini, tidak ada kesalahan tanpa alasan di baliknya. Oke, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sama tadi diukur nih. Meskipun mungkin kalau dia kekeh menggenggam apa yang dia miliki, dan pokoknya kontrolnya ada di dirinya kan. Meskipun mungkin di hadiah, tapi kalau dia menyatakan saya tidak mau memberi, dia tidak akan memberikan. Oke, terus pemaksa ada pada saat ujukan gagal. Pernyataan guru cepatkan dulu. Nah, kadang ini kita lakukan ya Bapak Ibu, kadang kita memaksakan kehendak anak. Nah, kita coba menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, siapa menang, siapa kalah. Kita coba menjadi model berpikir yang semua menang. Bukan guru menang, bukan siswa yang menang, tapi semua kita menang. Artinya bahwa kita berhasil mengarahkan anak sehingga anak juga berhasil terarah dengan kemauannya sendiri, sehingga kita dua-duanya menang. Oke, lanjut.
disiplin positif. Saya rasa kata disiplin itu apa yang terbayang di benak Bapak itu ketika mendengar kata disiplin? Mengikuti peraturan. Kalau mendengar kata disiplin yang terbayang adalah terima kasih atas kesempatan yang diberikan kesasar menaik tentang disiplin. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, karena setiap sekolah itu berbeda-beda aturannya. Jadi bagaimana di setiap sekolah itu kita harus mengikuti aturan-aturan apa saja yang ada di sekolah itu. Terima kasih. oke, makasih Pak. Jadi disiplin itu aturan yang dibuat, tapi terkadang aturan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau kita berbicara tentang disiplin, yang biasanya di imajinasi kita terkait dengan hukuman. Nah, jadi paradigma ini yang mencoba kita ubah, jangan selalu menghukum. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita mencoba bagaimana mengarahkan peserta didik supaya dia itu melakukan kedisiplinan bukan untuk mendapatkan hadiah, tetapi dia punya keyakinan bahwa ketika saya disiplin, saya akan menjadi karakter yang baik, menjadi pribadi yang baik. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai dan menjaga universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di kesempatan ini saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk satu tujuan adalah mengiring anak kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menemukan versi terbaiknya dengan cara budaya disiplin positif ini. Oke, lanjut. Kita bisa melihat teori kontrol atau teori pilihan dari William Bladder. Yang pertama di situ bahwa beliau itu menuliskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Berarti kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak. Dia yang kita harus mengarahkan dia menemukan motivasi dari dalam. Karena kalau motivasi dari luar itu sifatnya sementara. Kalau hanya takut karena hukuman, begitu lepas dari pengawasan dia akan kembali ke pelanggarannya. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu suatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Motivasi itu yang pertama yang ekstrinsik itu menghindari hukuman, yang kedua menghindari motivasi untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga ini yang motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri, untuk menemukan nilai-nilai kebijakan universal yang akan kita bentuk dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi sebentar kegiatan akhir kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk melakukan perubahan ini mungkin sama-sama kita perlu memahami apa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Kata merdeka, saat ini adalah kurikulum merdeka. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Jadi kita tuntun anak-anak untuk
memerintah dirinya sendiri melakukan kebaikan, melakukan kedisiplinan karena mereka yakin bahwa ini akan bermanfaat buat diri saya. Nah kemudian ada mungkin di yang kesempatan ini juga saya mau luruskan, pada umumnya di masyarakat kata merdeka itu mereka menganggap bahwa merdeka belajar itu adalah bebas belajar. Kalau maknanya seperti itu kayaknya kita sebagai guru kehilangan marwah karena pelajaran di sana mendapatkan dari Google dan beberapa aplikasi. Nah, yang merdeka ini sebenarnya adalah singkatan dari yang pertama, M-nya itu memulai dari diri sendiri, kemudian E-nya itu eksplorasi konsep, D-nya itu demonstrasi konseptual, E-nya itu elaborasi pemahaman, kemudian yang terakhir adalah aksi nyata. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Sebelum saya menjelaskan satu-satu, anak-anak kita, serta diri kita terkadang membuat ulah yang aneh-aneh. Itu penyebabnya karena kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Dari pengalaman saya selama jadi wali kelas dan melakukan pendekatan secara personal ke anak-anak, cenderung mereka yang melakukan penyimpangan itu mereka ada masalah, terutama masalah yang mereka bawa dari keluarganya. Nah, kebutuhan pertama bertahan hidup, dia butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini yang perlu kita identifikasi sebagai guru, apakah kebutuhannya ini terpenuhi atau belum. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Anak-anak yang banyak berulah itu rata-rata butuh kasih sayang. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang penuh. Sampai di sekolah mereka berulah supaya mendapatkan perhatian. Jadi di kasih sayang ini mereka butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari satu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu dalam bentuk harga diri, keinginan untuk dianggap, bisa memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini misalnya dia mampu mandiri, memilih pilihan, mencoba yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Yang kesenangannya itu bermain humor, antusias, dan tertawa. Terkadang kita memaksakan anak-anak misalnya yang mereka senang olahraga, kita paksakan belajar biologi atau belajar matematika, padahal kesenangannya adalah di olahraga. Nah, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Itu tadi ini sebagai penguatan saya bahwa motivasi itu ada dari luar dan ada dari dalam. Yang kita harapkan di paradigma baru pembelajaran ini adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Jangan kita terlalu banyak memotivasi anak dari luar, tetapi kita menuntun mereka untuk menumbuhkan motivasi dari dalamnya supaya itu berefek lebih panjang. Karena kalau motivasinya dari luar itu cenderung mungkin melemahkan motivasi. Nah, dari teori ini kita menemukan bahwa terkadang hadiah itu bisa menjadi hukuman buat anak-anak, atau bisa mungkin hadiah buat yang satu tapi menjadi hukuman buat yang lain. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi sebentar akan dipaparkan lebih dalam oleh rekan saya. Kemudian hukuman juga serta konsekuensi. Hanya saya memaparkan dengan bagaimana perbedaannya. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita harus mulai mengurangi kontrol kita sebagai penghukum.
Tetapi kita mendidik anak-anak untuk menemukan apa kesalahannya dan bagaimana solusinya. Kemudian di restitusi itu proses. Masih semangat Bapak Ibu? Terus kalau Bapak Ibu semangat, saya pun ikut semangat. Oke, baik. Jadi alhamdulillah saya mau mengucapkan dulu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya ya. Saya yakin hari ini mungkin masih ada yang mau agak lambat belum datang, tapi karena kita mau minta Bapak Ibu itu hadir di kegiatan kami, maka saya secara pribadi mau teman-teman mengucapkan thank you very much. Terima kasih banyak karena sudah hadir membersamai kami dalam diseminasi aksi nyata di pendidik guru penggerak ini. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya masuk terlebih jauh, saya ingin membuka presentasi saya dengan sebuah pantun. Boleh? Baik. Cakep. Bunga harum mekar sekuntum. Buah tomat terlihat harum. Assalamualaikum anti antum. Sosok sehat dan selalu senyum. Ya, senyum jangan lupa ya Bapak Ibu. Terima kasih. Senyum yang bagus itu menurut Dr. Aisyah Dahlan adalah senyum yang ditahan selama 5 detik. Senyum yang tulus ya. Senyum yang tulus itu ditahan 5 detik. Jadi kalau kita mau deteksi apa kita tulus atau tidak, tolong dihitung kalau senyum ke 1, 2, 3 sampai 5. Kalau senyumnya jelas, boleh jadi apa ya tidak terpancar karena menurut Dr. Aisyah itu ada hormon dopamin yang ada di antara pencinta itu kalau kita mengeluarkan dengan tepat waktu maka dia akan keluar. Hormon itu namanya hormon bahagia Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah merespon pantun saya. Baik, baik Bapak Ibu. Jadi saya menuntut kami masuk kembali dari materi yang saya bawakan kali ini. Ada opening statement dulu, ada statement pembuka yang ingin saya share kepada Bapak Ibu. Ini dalam bentuk teks bahasa Inggris ya. Ya, jadi saya mau minta tolong sama senior saya untuk membacakan kalimatnya. Sekaligus menjelaskan Bapak Ibu. Terima kasih. Ini statement ini bagus sekali ya. Jadi everybody is the news. Wanita. Just a fish by its ability to climb a tree. It will live its whole life believing that it's swallowed. Wanita. Ya, kalau begini begini maksudnya. Jika semua orang itu jadi cinta, cakap, tetapi jika kamu menjustisnya bagi seperti kami dengan kemampuannya memanjat sebuah pohon, itu akan tinggal akan hidup sepanjang hidupnya meyakini bahwa itu adalah Bodoh. Stupid. Ikut tahu. bersifat bodoh. Dan saya kira lebih seperti itu. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Yudi. Terima kasih Pak atas banyak statement ini. Jadi boleh saya ulang kembali. Jadi ada statement seperti ini Bapak Ibu. Ini erat kaitannya sebagai tugas kita sebagai seorang guru. Jadi ada kalimat seperti ini, everybody is genius. Setiap orang itu cerdas. Jadi kita semua ini adalah orang-orang cerdas Bapak Ibu ya. Anak didik kita itu orang cerdas. Karena tidak ada perburuan yang gagal. Allah itu menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin ya. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Tapi ketika Anda menjudge atau memaksa seekor ikan untuk memanjat sebuah pohon, maka dia akan hidup dalam kebodohan. Nah, seperti itu maknanya. Jadi
pendidik. Next. Baik Bapak Ibu, jadi yang saya paparkan hari ini adalah tentang terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi dalam disiplin positif restitusi ada yang namanya posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, jadi apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol itu adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya dalam menghadapi atau mengontrol sebuah masalah. Saya yakin Bapak Ibu ketika mengajar banyak masalah ya yang dihadapi Bapak Ibu ya. Yang anak banyak ya, anak yang suka terlambat, anak yang suka bully temannya, anak yang tidak kerja tugas. Nah, di sini kita akan dituntut untuk bagaimana diri kita memposisikan diri kita dalam kontrol yang seharusnya. Sampai next. Baik Bapak Ibu, jadi menurut teori kontrol atau William Gestalt, daya dosen itu mengembangkan posisi kontrol dulu itu ada 5. Jadi yang pertama dia sebagai seorang penghukum, tadi sudah dibahas oleh rekan saya bahwa dalam pendidikan kampus TGP ini adalah hukuman. Jadi sebagai seorang penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita berada di posisi sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi ini terkadang kita lakoni ketika kita menjalani atau menghadapi sebuah permasalahan baik kepada orang lain maupun kepada anak didik kita. Nah, bagaimana sebenarnya model penerapan sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan sebagai manajer? Saya ingin Bapak Ibu relax dulu, santai saja, kita nonton video dulu setelah ini ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu relax menonton video ini, saat ini berpikir mengingat kembali kira-kira selama ini saya berada di posisi mana ya. Sebentar kita sharing pengalaman Bapak Ibu ya. Setelah kita menonton video tersebut. Saya juga suka membantu kasih kan CGP bos. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi. Bapak Ibu yang mungkin bisa melihat video bisa bergeser. Adalah proses perjalanan seorang agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas.
kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Saya lupa bukan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak ketipu ya, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu menyetelnya tidak? Ada, Bu. Saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang saya adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Dan yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terulang lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, bagaimana setelah nonton video tadi? Oke, sesi pertanyaan barangkali sesi sebentar Pak ya. Kita selesaikan dulu pembahasan, baru kita bersama untuk mengkalkulasi berapa jumlah pertanyaan yang masuk. Baik Ibu, jadi kita tadi sudah melihat tayangan tentang 5 posisi kontrol guru ya. Ada posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan sebagai manajer. Dan dari kelima ini saya yakin Bapak Ibu mungkin dari tayangan kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu pasti pernah
antara siswa kita. Siapa yang bisa sharing Bapak Ibu? Pengalamannya pesawat? Sharing pernah menghadapi masalah lalu mengambil posisi di mana? Oke, jadi secara konsep ini sebenarnya memang tidak ada konsep, tidak ada teori yang salah sebenarnya. Hanya persoalannya di lapangan sebenarnya yang bermasalah. Kenapa seperti yang tadi itu cocok kalau siswanya seperti Rifki. Tapi kalau siswanya seperti yang awalnya RS, saya kira tidak akan mungkin bisa dengan seperti ini. Jadi sekali lagi ya itulah kita Indonesia, teorinya hebat, ya. Kenapa teori disusun berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta? Ya saya kira hanya itu pengantar dulu. Saya kira Pak Saul mau sharing pengalaman sama siswa ya. Oke, ada tanggapan Bapak Ibu? Mungkin ada tanggapan dari video yang kita lihat tadi terkait posisi ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa next lagi. Oke. Jadi coba jawab dengan jujur ya Bapak Ibu. Gak apa-apa ya, hari ini kita kan sharing saja ya. Kira-kira waktu kita menghadapi sebuah permasalahan, kira-kira posisi Bapak yang ini kebanyakan di mana? Kalau saya semua posisi. Oh, semua posisi luar biasa. Ini keren sekali. Ada lagi yang Bapak Ibu? Berada di mana? Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Saul bahwa dari lima posisi yang tadi sudah ditayangkan melalui video, pada dasarnya saya sama, yaitu 5 posisi itu saya sudah pernah rasakan dengan pengalaman mengajar yang kurang lebih 36 tahun pada 2 tahun terakhir ini setelah COVID. Nah, hal ini yang paling saya rasakan. Saya rasakan bagaimana siswa kita, kondisi siswa setelah masa COVID itu. Yang intinya dari 5 posisi ini, kalau ditanya di mana posisi kita, kalau saya secara pribadi, posisi saya ada pada 5 posisi kontrol itu. Tapi yang umumnya yang saya lakukan, yaitu posisi menghukum. Menghukum bukan berarti bukan dalam tanda kutip ya, bukan berarti saya mau melihat kelemahan anak, tapi bagaimana saya menghukum, tapi mau bagaimana anak itu bisa menjadi seorang pribadi yang betul-betul posisinya dia sebagai siswa, sebagai anak didik seperti itu. Jadi kesimpulannya, posisi yang tadi sudah disampaikan itu 5 itu alhamdulillah saya sudah rasakan, tapi secara umum posisi ini yang posisi yang hukum itu yang paling banyak yang saya lakukan kepada anak didik, dengan dalam tanda kutip bagaimana melihat anak didik itu lebih baik ke depannya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Salma. Ada lagi? Saya tambahkan sedikit barangkali tentang posisi tadi. Kalau saya pribadi itu tergantung kondisi saya itu pada saat itu, dan juga bagaimana karakter yang dia tadi. Saya kira tidak semua kalau semua karakter harus memperlakukan yang sama, begini. Ya, cukup. Terima kasih Pak Saul. Oke, lanjut untuk pertanyaan teman saya hari ini ya. Iya, boleh Pak Saul silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja yang saya tanyakan dari 5 posisi kontrol ini, menurut Ibu yang idealnya yang sesuai dengan kondisi karakteristik kebanyakan siswa kita, posisi yang mana yang ideal bisa kita manfaatkan? Terima kasih banyak. Masih ada? Bapak Ibu wanita? Terima kasih banyak. Bisa kita putar yang tadi. Pertama Iya, kok ada video yang mana? bukan ada dia ini posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol. Pertama saya suruh amal lagi karena di sini
saya sebagai guru, bagaimana saya sebagai teman para siswa, karena saya melihat ada anak beda-beda karakternya dan beda-beda usaha dari orang tuanya. Jadi dia kalau ada alasannya masuk kelas terlambat ibu, kenapa kita terlambat? Jadi saya tidak tahu bagaimana cara saya bisa berbicara dengan baik kepada anak itu. Padahal saya kalau dari suara bisa dibilang seke, tapi saya juga melihat situasi anak itu. Jadi 5, saya tidak pakai yang pertama karena saya istilahnya di itu bagaimana dia bisa bicara yang terus terang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, pertanyaan Nurdin. Terima kasih banyak. Jadi yang saya bicarakan ini hampir semua teman-teman yang mengungkapkan prinsip sama. Jadi sama dengan Ibu Salma Pesawal. Jadi hampir semua yang 5 ini kami telah laksanakan. Jadi posisinya di sini adalah kalau saya dikondisikan atau situasional saja pelaksanaannya. Namun mungkin masa kerja saya sama Ibu Salma kurang lebih ya 35-36 tahun. Namun di awal-awal karir saya sebagai guru, yang paling banyak saya lihat adalah yang pertama tadi, kontrol yang pertama. Dan saya kira tidak salah. Jadi juga karena namun di sini kita inginkan efek jerah, ya efek jerah. Namun kami sadari bahwa hari ini ya artinya kalau menghukum secara fisik juga saya lakukan. Tapi tidak pernah lagi dia ada ulangi selanjutnya. Kemudian yang kedua, ketiga dan kelima saya kira saya katakan tadi sesuai kondisinya. Jadi kalau saya koreksikan yang 5 ini sebagai apa namanya kontrol hukum, ya sebagai apa menghukum sebagai apa itu sebagai teman, di atasnya sebagai pembuat orang salah, yang keempat apa tuh sebagai monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi 5-nya kan sudah selesai semua, dan saya kira ini benar pada zamannya, ya pada zamannya. Namun sekarang sudah terjadi paradigma baru, perubahan yang sangat drastis dalam dunia pendidikan yang kita rasakan sampai saat ini. Memang artinya anak itu diminta mencari jati dirinya, jati diri. Ya, artinya dengan kalau bisa lemah lembut atau kalau bisa sedikit keras, sama kalau kita yang terlambat sekolah kita ini di luar, misalnya memungut sampah atau bijak, misalnya kita laksanakan memungut sampah, jadi mungkin sebentar akan dipaparkan, atau hukuman yang lain membersihkan WC misalnya, apakah masih bisa kita gunakan sampai saat ini? Jadi pada saatnya kalau saya adalah situasional saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak, Bapak Ibu atas respon dari video yang sudah ditanyakan. Betul sekali bahwa ketika kita menjadi seorang guru, maka pilihan semuanya ada di tangan kita. Namun menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu adalah posisinya sebagai penuntun. Apa yang dituntut? Anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat saman, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini jangan pernah dilupakan bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kodrat alam dan kodrat saman, sehingga kita yang akan menjadi penuntun. Kita harus menuntun mereka sesuai dengan bakat dan karakteristik mereka. Nah, di posisi kontrol guru ini, terima kasih sudah banyak yang merespon. Seperti Pak Sawal, dia sudah laksanakan kelima-limanya yang luar biasa. Ya. Jadi, bagaimana sebenarnya? Ada tadi pertanyaan Pak Raga, bagaimana sebenarnya posisi yang baik yang harus kita lakukan? Tadi di tayangan video, Bapak Ibu mungkin sudah melihat apa dampak dari sesi yang
akan menjadi seperti apa. Ketika kita menjadi seorang pembuat merasa bersalah, apa dampaknya buat anak, begitupun kepada sebagai teman, monitor dan manajer. Namun ketika ditanya kita memilih harus memilih yang mana, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita memilih dari satu posisi kontrol. Kita bisa menjadi seorang teman, menjadi seorang monitor, boleh menjadi hukum, tapi muaranya ada di posisi manajer. Kita harus bermuara di posisi manajer. Kenapa bermuara pada posisi manajer? Karena di manajer ini kita akan mengontrol pribadi murid. Kita akan mengontrol dirinya menjadi seorang yang mandiri, menjadi seorang yang mampu mencari solusi atas permasalahan yang dia miliki, sehingga terbentuk motivasi intrinsik ya. Jadi tidak ada lagi keterpaksaan, tapi memang betul-betul ada kesadaran full dari dalam diri mereka bahwa ini mungkin memang kesalahan saya. Lalu setelah itu apa yang harus saya lakukan setelah melakukan ini? Dan kita lah orang yang harus menuntut mereka. Dan posisi ini ada di posisi manajer. Ya, jadi apapun posisi yang Bapak Ibu ambil di awal menghadapi permasalahan, jangan lupa untuk menempatkan posisi manajer sebagai in the end of action, akhir daripada aksi kita, supaya ada kesan anak itu mampu untuk solutif atas permasalahan yang mereka hadapi, mandiri terkait dengan pengambilan keputusan sendiri. Mereka mau apa supaya mereka bisa mengubah karakter mereka ketika menghadapi sebuah permasalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut lagi Pak, sudah tadi. Ya, jadi memang ya kita diminta untuk menjadi seorang yang posisinya manajer, karena ini perannya sangat penting sekali. Karena ketika kita memilih posisi sebagai penghukum, sampai di urutan tempat itu ada dampak bagi anak. Pertama tadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat, kalau kita mengambil sebagai posisi penghukum mungkin ada nada tidak enak ya di hati anak kita. Tapi memang ini Bapak Ibu terkondisikan dari kondisi anak tersebut. Mungkin menurut Pak Yamin dan Ibu Salma, dulu saya menerapkan posisi sebagai penghukum dan anak itu alhamdulillah berhasil dan lain sebagainya. Tapi ingat kembali Bapak Ibu bahwa ada zamannya anak, dan sekarang anak-anak sudah berada di generasi Z yang karakter yang mungkin Bapak Ibu bikin ya. Kalau kita melihat karakter anak kita hari ini luar biasa, sangat berbeda. Saya kadang membandingkan diri saya ketika saya menjadi seorang siswa dengan anak didik yang kita hadapi saat ini. Jadi memang betul-betul luar biasa usaha kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mampu mengenali karakteristik anak didik kita dan mampu untuk menjadi soluter atau pencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di siswa kita. Ya. Wah, ternyata sudah sampai tadi. Ya, jadi saya ingin mengatakan Bapak Ibu, mari kita berselancar dengan anak didik kita, mari kita membina diri kita dengan sebaik-baiknya, karena pengalaman berharga itu adalah ada pada guru. Ya, guru adalah pencipta generasi yang hebat, dan kita akan menciptakan pengalaman yang berharga melalui posisi kita sebagai seorang guru. Barangkali hanya itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Barangkali mungkin masih banyak yang Ibu Bapak sampaikan, namun karena masih ada materi selanjutnya dari rekan saya, maka untuk saya hari ini cukup. Dan ya, dan karena tadi saya membuka dengan pantun, hari ini saya membuka lagi dengan pantun, menutup lagi dengan pantun, ya. Oke, baik. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Persentase saya mohon maaf kalau lama. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh luar biasa, kesempatan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa juga bisa berdiri di depan Bapak dan Ibu semua
untuk berbagi pengalaman dan sharing apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan pendidikan CGP. Materi saya selanjutnya adalah di sesi terakhir ini tentang bagaimana kita membuat suatu keyakinan kelas. Next. Oke Bapak Ibu, mungkin kita tidak jarang mendengar kata keyakinan. Biasanya kita mendengar peraturan atau tata tertib yang biasa digunakan dalam kelas. Tapi pada hakikatnya kalau awalnya untuk membangun disiplin positif atau budaya positif merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Budaya positif dapat dimulai dari lingkup kelas, kemudian dapat meluas menjadi budaya sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa untuk kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan disiplin. Next. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menumbuhkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan atau sogokan ataupun hukuman. Jadi dengan adanya disiplin positif ini untuk mengajarkan anak-anak bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk menyampaikan segala sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka inginkan. Next. Bagaimana caranya mewujudkan suatu disiplin positif? Salah satu cara yang bisa kita gunakan di dalam kelas tanpa harus memaksa atau terkesan menghukum adalah dengan membuat keyakinan kelas bersama murid. Jadi segala sesuatu kesepakatan dalam proses awal pembelajaran awalnya yang kita lakukan adalah membuat suatu keyakinan kelas bersama-sama, baik itu murid dan guru. Next. Mengapa sekarang muncul pertanyaannya? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan saja? Ada bedanya Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan. Jadi alasan utamanya kenapa harus memilih keyakinan kelas? Tujuannya untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dalam murid untuk menimbulkan keyakinan dan nilai-nilai seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan yang sudah ada. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama, membentuk kegiatan belajar dan mengajar yang efektif. Kemudian, keyakinan kelas juga merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif pada diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan budaya positif, yaitu budaya di dalamnya yaitu nilai-nilai keyakinan kebiasaan yang berpihak pada murid. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan atau kesepakatan yang kita lakukan adalah kembali lagi untuk kebutuhan peserta didik dalam menuntun mereka. Nah, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa ada persetujuan pihak objek. Objek intinya adalah siswa atau murid kita yang harus dilaksanakan. Jadi kalau peraturan ini ada, pokoknya mau tidak mau, setuju atau tidak setuju objek tersebut atau murid kita, peraturan tersebut harus dilaksanakan. Beda dengan keyakinan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas adalah suatu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditarik bersama, kemudian posisi murid bukan lagi sebagai objek, tetapi dia juga merupakan sebagai subjek. Dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan murid. Jadi keyakinan kelas ini yang betul-betul dibuat oleh murid. Dia bukan lagi posisi sebagai objek kita, tetapi dia juga sebagai subjek kita, harus ditaati oleh murid dan guru. Next. Nah, apa tujuan daripada keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini tujuan yang benar-benar sangat bermanfaat
akan memiliki dampak positif untuk kita, baik itu guru maupun murid itu sendiri. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi segala proses pembelajaran yang kita mulai dari awal proses pembelajaran, semuanya diawali harus berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Jadi kalau keyakinan kelas dibuat oleh murid, berarti kan keinginannya benar-benar apa yang mereka inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi harus ada komunikasi antara kedua subjek di dalamnya proses pembelajaran Bapak Ibu. Harus ada murid dan guru dalam mengambil kesepakatan tersebut. Tidak boleh ada satu pihak, tetapi harus melibatkan antara kedua belah pihak. Yang berikut, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, kembali lagi bagaimana kita untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ada beberapa tolak ukur keberhasilan dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama adalah dukungan dan motivasi dari kepala sekolah, guru adalah langkah tersendiri bagi murid. Jadi harus ada dukungan penuh dari kepala sekolah atau guru untuk mewujudkan suatu keyakinan kelas yang diinginkan oleh setiap warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah munculnya kesadaran diri akan perilaku di dalam interaksi kepada guru dan teman. Jadi harus ada kesadaran dari dalam diri setiap murid untuk bisa mewujudkan suatu keyakinan atau kelas yang diinginkan. Yang ketiga adalah kesepakatan kelas dibuat oleh anak dan akan menjadi tanggung jawab anak untuk melaksanakannya. Jadi dibuat oleh anak, dilaksanakan oleh anak, dan itu merupakan tanggung jawab bersama untuk bisa menciptakan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah untuk membuat suatu keyakinan kelas. Langkah pertama adalah mensosialisasikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus mensosialisasikan dengan murid dalam membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas dibuat oleh dua objek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Bukan satu objek saja, tapi harus terlibat antara keduanya dalam menjalankan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu melibatkan seluruh siswa untuk langsung mengungkapkan pendapatnya tentang keyakinan kelas dengan menuliskan di kertas note. Jadi kalau awal pembuatan proses keyakinan kelas Bapak Ibu boleh diselesaikan dulu, kemudian mengarahkan kepada siswa untuk menulis keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan, kemudian dituliskan pada kertas stick note. Kemudian guru dan murid menyimpulkan ide atau pendapat murid dan ditempelkan kepada tempat yang telah disediakan. Jadi awalnya itu kita arahkan anak-anak dulu keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi aturan itu dia tidak langsung ada, tetapi memang benar-benar dibuat bersama untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran yang lebih nyaman. Oke, nah sekarang Bapak Ibu kita bisa mensimulasikan bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi sebentar ada nanti stick note yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kertas stick note tersebut keyakinan kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di kelas nanti dalam proses pembelajaran. Tapi kertasnya dibagi. Notis nih. Boleh semuanya Bapak Ibu atau boleh perwakilan juga boleh, silakan. Salma, di kertas saya Salma. Salma.
Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, aku boleh menempelkan di depan mungkin di tembok kosong. Oke, silakan saya kasih waktu 2 menit paling lambat karena Bapak keyakinan kelas. Keyakinan. Ini simulasinya Bapak Ibu, bagaimana saya kita membuat suatu keyakinan kelas bersama dengan murid kita di kelas. Supaya dia tuh ada tempat. Oke, Bapak Ibu yang sudah menuliskan keyakinan kelasnya bisa menempelkan di depan BB. Jangan nomor sepatu tadi. Ketahuan nomor. Nomor rekening juga. Wih, mantap tahu. Ih, Ibu Jusni, tidak ada dia. Ada video. Ibu Sabrina saya video. Ada videonya. Udah masuk ya. Udah ya, udah balik-balik udah dulu ya. Bun. Ya oke Bun. Tadi tidak ada video sama Kamina. Video Mega. Ada di sini Bu, terekam di Bu. 2 kamera. Lagi. Masalahnya ini pegang terus. Tidak ada. Ayo Pak, klip Pak, klip. Klip ambil Pak, klip saja bukan, klip saja. Ada itu yang tempel-tempel. Mantap. Sini klipkan dulu ya. Pegangin terus nih kita di situ maskerin sampai selesai. Tahu Ya itu nih. Ya itu Ben. Balik sare Bu, yang buka Mina, balik sare. Keren.
Mana kunci diri sih? Iya ada di kemarin. Wah. Banyak kasih Jadi, double P. Fokus kiri apa ini? Ini sambal sudah disusun bisa melihat. Saya ada tulis stick note kecil kok. Apa ya? Apa yang menjadi Mana itu daftar hadis? dalam membuat keyakinan kelas apa yang kita inginkan. Oke Bapak Ibu, sudah selesai semua menyampaikan keyakinan kelas yang diinginkan. Ada colokan Mungkin hanya untuk pesan Bapak Ibu. Pada saat kita melaksanakan membuat suatu keyakinan kelas, jangan kita lupa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan budaya positif dan disiplin positif yang benar-benar berpihak kepada peserta didik. Oke Bapak Ibu, nanti rekan saya di depan ini akan menyimpulkan seperti apa keyakinan kelas yang kita inginkan. Silakan Pak Asri, dilihat dulu. Kalau sigurun juga kan. Oh, ada kapal di sini. Dapat hadiah je dapat. Biar dapat hadiah ini. Gimana nih kita serta? Oke, terima kasih rekan saya tadi sudah membagikan bagaimana mekanisme menyusun keyakinan kelas yang baik dan benar. Jadi ada hal-hal yang biasanya kita inginkan bahwa ingat keyakinan kelas itu datangnya dari bawah. Jadi sifatnya datang dari bawah. Apa keinginan murid kita? Jadi apa keinginan murid kita dari bawah? Jadi grassroots gerakan, kalau misalnya biasanya orang-orang mengatakan namanya grassroots, gerakan bawah, gerakan di bawah. Jadi apa yang keinginannya? Apa yang fondasi paling mereka inginkan? Ternyata setelah misalnya dipilah-pilah, kalau kita simulasikan ini sebagai murid, kita berpikir kepada murid, ada 3 hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang gurunya untuk membangun komunikasi, untuk membangun keyakinan kelas yang baik dan benar. Apa poin pertamanya? Antara warna kuning, orange, dan hijau. Setelah ditarik interkoneksinya, ternyata hal yang paling penting untuk dibangun di kelas adalah bagaimana membudayakan saling menghormati satu sama lain. Jadi saling menghargai satu sama lain. Kedua adalah diskusi positif. Bagaimana membangun permasalahan itu dengan kerangka diskusi. Jangan sedikit-sedikit ngeyel, jangan sedikit-sedikit ngotot seperti ini, tapi bangun dengan kerangka diskusi.
antara semuanya adalah anak menginginkan disiplin. Gurunya harus datang tepat waktu. Kunci dari semua apa yang ada adalah gurunya sebagai role model. Jadi tidak mungkin siswa mau berbuat seperti apapun tanpa melihat cerminan dari guru. Role model yang paling fundamental adalah kedisiplinan. Mungkin dari ketiga ini hal yang paling mendasar adalah bagaimana membangun kedisiplinan itu. Guru datang tepat waktu. Sehingga apa? Sehingga murid lebih baik di pola pembelajaran ke depan. Mungkin hanya seperti itu mungkin. Bila itu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, jadi pada intinya dalam membuat suatu kegiatan kelas memang kita harus sadari bahwa sangat penting untuk kita buat pada awal proses pembelajaran karena tujuannya daripada kegiatan kelas itu adalah benar-benar untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang benar-benar menyenangkan, nyaman, membuat siswa merasa nyaman, tenang dan tertib dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak hari ini? Baik. Oke, gimana sudah ujian ya? Sudah ujian semester ya? Gimana perasaannya? Lega? Lega? Buka deh maskernya. Baca, kenapa ditutup mukanya? Lega ya? Anakku yang kelas 10 siap-siap untuk naik di kelas 11 ya? Anak kelas 11 siap-siap naik di kelas 12. Selamat, insya Allah semua bisa naik kelas sesuai dengan apa yang sudah kalian selama ini lakukan di proses pembelajaran. Baik nak, alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita diberikan nikmat kesehatan ya dan kesempatan sehingga kita bertemu dengan ibu di kelas di perpus ya hari ini untuk membahas satu konsep dalam proses pembelajaran di kelas. Salam dan salawat kita panjatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Baik anakku, jadi hari ini ibu mengundang anakku semua untuk bersama dengan ibu di ruangan ini untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya, sudah pernah dengar kata keyakinan kelas sebelumnya? Sudah ya? Jadi ada yang bisa jelaskan apa itu keyakinan kelas? Risma bisa dijelaskan menggunakan bahasa sendiri? Sesuatu yang harus didiskusikan dulu dengan siapa? Dengan guru dan teman kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai atau seperangkat nilai yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhi, tapi sebelumnya didiskusikan dulu dengan guru dan teman-teman supaya tidak ada perasaan bahwa kita dipaksa. Ya, di keyakinan kelas itu adalah fungsinya supaya tercipta pembelajaran di kelas yang baik, interaktif, komunikatif, bekerja sama, dan saling menghargai. Jadi kalau ada keyakinan kelas yang kita buat, maka kita akan merasa bertanggung jawab, ya, untuk melaksanakan apa-apa saja itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi kapan dilaksanakan keyakinan kelas ini? Nah, kalau kita sudah kembali dalam proses pembelajaran. Kalau sudah naik kelas 12, ya, yang sudah kelas 11, insya Allah nanti naik kelas 12. Anakku yang kelas 10 yang akan naik di kelas 11 juga ini akan menerapkan keyakinan kelas ini yang sudah dibuat hari ini dengan ibu, ya. Jadi saya berharap setelah kegiatan ini jangan ada yang lupa apa yang sudah tertulis sebentar di kertas. Bahwa ternyata sebelum hari ini saya sudah pernah membuat keyakinan kelas dengan ibu, dan itu konsekuensinya harus kita terapkan, ya. Jadi apa tujuan daripada keyakinan dibuat adalah untuk membuat kalian bisa belajar dengan menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kalau ada keyakinan kelas yang disepakati bersama, misalnya ketika ada yang sedang bicara,
orang lain tidak langsung bicara, tapi ada keyakinan yang sebentar mungkin kita buat dengan diri kita, dengan ibu, itu akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Oke, bisa dipaham nak? Jadi sudah ada di kepalanya ya, apa-apa yang mau ditulis tentang keyakinan kelas saya. Kalau menurut saya ini keyakinan kelas saya, kalau saya sedang belajar di kelas harusnya seperti ini. Ditulis sebentar, ada sticky note yang disiapkan. Ungkapkan semua apa yang ingin kalian tuliskan terkait dengan keyakinan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Pernah ada yang dengar kata peraturan kelas? Pernah. Yang mana contohnya peraturan kelas? Jadwal kebersihan. Itu peraturan ya. Ada jadwal, hari ini semua menyapu, hari ini sisa menyapu. Semua harus sesuai dengan ya jadwal. Didiskusikan dengan gurunya? Tidak ya, tapi harus dilaksanakan, dipatuhi. Jadi itu intinya, peraturan kelas dengan keyakinan itu berbeda. Apa bedanya? Adalah kalau peraturan itu sifatnya terkadang tidak didiskusikan tapi tetap harus dilaksanakan, sementara keyakinan kelas harus didiskusikan dulu begini. Seperti ini kondisinya. Saya tidak boleh langsung bilang kalau tinggalkan kelas harus minta izin. Kalian harus nyaman dulu. Nyaman tidak dengan peraturan itu, dengan keyakinan itu, ya? Jadi, kalau kalian nyaman berarti kita tetapkan sebagai keyakinan. Baik, jadi itulah. Jadi saya kira tidak terlalu sulit ya untuk membuat keyakinan kelasnya, karena saya kira apa yang kalian mau tuliskan sebentar sesuai dengan keinginan hatinya, dan memang itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Kalau kita meminta seperti ini, kita membuat kesepakatan, itu kan menyenangkan buat kita. Hanya coba bayangkan kalau ada temannya yang ketika orang lain sedang asik belajar lalu tiba-tiba melempar kertas, melempar buku ke teman yang sedang belajar, kan tidak enak ya. Atau ibu guru sedang menjelaskan tiba-tiba makan mie dengan lahapnya, kan tidak enak ya. Jadi itu kita harus buat keyakinan dulu kalau sebentar belajar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Jadi paham ya? Oke. Baik, jadi sekarang ibu bagi dulu sticky note-nya. Artinya kalau bisa apa yang mau kira-kira kalian ungkapkan, apa yang mau kalian inginkan ketika sedang belajar di UPT SMA Negeri 3 Bantai. Itu adalah hak kalian lagi membuat sesuai dengan keinginannya. Jangan terlalu dekat-dekat, sesuai jauh. Kakak Anggun mengatakan, saya berharap setiap pembelajaran siswa tidak bermain-main agar tercipta suasana kelas yang tenang dan hanya ada suara guru. Bagaimana ini? Sepakat? Sepakat. Kalau belajar kan bisa ribut ya? Ribut sekali sampai suara gurunya kadang tidak terdengar. Sepakat dengan keyakinan kelasnya Anggun? Sepakat. Oke, terus yang selanjutnya dilarang bermain handphone saat guru menjelaskan. Wah, keren. Betul? Betul. Iya, sepakat ya? Sepakat. Boleh ada main-main HP kalau gurunya sedang menjelaskan ya. Nah, jadi kita yakinkan ini ya, kita sepakat ya? Bersama nih ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi itulah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ternyata hari ini saya baru tahu ya, ternyata ada yang tidak senang kalau temannya ribut saat belajar. Apa yang sudah kita bahas hari ini, apa yang sudah kita tulis hari ini adalah menjadi referensi kita ketika kita sedang belajar nanti. Jadi nanti ketika Anda belajar di kelas, Ibu berharap kalian mengingat apa yang ditulis hari ini. Saya harus datang cepat kalau saya punya tugas piket. Jangan kita yang piket, kita yang tidak melaksanakan tugas. Jadi usahakan itu menjadi tantangan buat anakku supaya apa yang kalian bisa harapkan di kelas itu bisa tercapai. Jadi seperti beberapa teman juga mengatakan kalau guru sedang mengajar, usahakan HP tidak dipakai. Simpan HP-nya. Itu salah satu contoh dari menghormati guru ya, menghargai guru. Baik, jadi seperti itulah ya. Sekarang berikutnya, ini terakhir. Terakhir, apa yang mau Ibu suruh tulis di sini adalah ada 3 pertanyaan.
Tapi jawabannya hanya pendek, bisa ya, bisa tidak. Oke, yang pertama, boleh diberikan. Nah, yang pertama adalah ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu melibat kamu dalam mendiskusikannya? Silakan dijawab. Tulis satu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu melibat kamu dalam mendiskusikannya? Silakan ditulis di kertasnya. Jadi mohon maaf sebelumnya, ibu ulang lagi bahwa ibu mau tampilkan di slide hanya kurang atas ya. Sudah? Selesai nak? Ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu melibat kamu dalam mendiskusikannya? Yes. 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 Ais, yes. Yeah. Okay. Finish? Selesai? Yes, finish. Berikutnya ya? Lanjut ya? Lanjut, ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu menjelaskan apa fungsi dan kegunaan membuat keyakinan kelas hingga kamu memahaminya? Apakah ketika membuat keyakinan kelas, gurumu menjelaskan apa fungsi dan kegunaan membuat keyakinan kelas? Jawabannya silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Jawabannya kan dua ya, ya atau tidak? Oke. Oke. Sudah? Oke, yes. Yes. Finish. Finish. Jangan bawa saya ke anak di belakang ya. Kita mulai kelas 12 lo ya. Berikutnya, terakhir. Apakah kamu dan teman-teman serta gurumu telah menyepakati keyakinan kelas tersebut? Yes. Saya ulang. Apakah kamu dan teman-teman serta gurumu telah menyepakati keyakinan kelas tersebut? Oke, silakan. Tembak saja nak. Tadi semua jawabannya adalah jadi ada 3 pertanyaan. Apakah guru melibatkanmu dalam melaksanakan keyakinan kelas? Yes. Ya. Apakah gurumu menjelaskan apa fungsi dan kegunaan dari keyakinan kelas? Yes. Ya. Kemudian terakhir, apakah gurumu, teman-temanmu dan kalian semua sepakat dengan keyakinan kelas itu? Sepakat ya? Ingat ya dengan apa yang sudah kalian tulis. Nah, ini dibawa sampai naik di kelas 12, yang kelas 11, yang kelas 10 dibawa naik di kelas 11. Gitu. Jadi saya berharap ini menjadi hal yang luar biasa untuk kita hari ini. Kemudian ini menjadi penyemangat untuk anak untuk bisa lebih hebat lagi dalam belajar. Ya? Amin. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu kalian untuk belajar, karena kalian punya waktu di sekolah ini hanya sampai di kelas 12, hanya 3 tahun loh ya, tidak lebih. Kalau kalian menggunakan waktu sebaik mungkin, maka insya Allah kalian akan menjadi orang hebat dari sini. Ya, oke baik. Jadi terakhir saya pesan, siapa yang bisa mewakili temannya untuk menjelaskan bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan ini? Apa yang kalian rasakan setelah melakukan proses ini? Senang? Senang. Betul. Happy? Happy. Kenapa Iya. happy? Kenapa bahagia, senang? Karena belajar. Sekali bisa mengungkapkan apa yang kalian mau ungkapkan. Menjadi sama-sama menjadi sumber belajar kita, sumber keyakinan kita dalam melakukan proses pembelajaran. Saya kira hari ini luar biasa nak. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Ini luar biasa buat ibu. Terima kasih sudah mengisi beberapa umpan pertanyaan yang diberikan. Mudah-mudahan kita hari ini bermanfaat untuk kita dan semuanya ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.